of traveling, of course, travel agent. That makes us more easier to arrange all kind of trips as you request. But due to COVID-19, this part also affected so hard. So as a traveler, I want to know from travel agent perspective. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Here with me, Mbak Lia, that she have a tour and travel agent in Yogyakarta. Mbak Lia, apa kabar? Halo Hana, lama udah nggak ketemu ya. Banget nggak ketemu, terakhir di Jogja. Iya, Kabarnya? baik, alhamdulillah. Stres sih gara-gara corona. Makanya bikin podcast. Sama aja ini. So, I met Mbak Lia when we're umroh ya Mbak Lia ya. Waktu kita umroh terus ke Turki, ada tur ke Turki. So, aku mau kepoin dulu nih. Awal mula bikin tour and travel ini kapan dan kenapa? Namanya apa ya? Biar nanti viewersnya Namanya gitu misalnya. Namanya apa? nama travel agency ya? Ya, Nama travel agentku Abifara Tour and Travel. Ngambil namaku sendiri biar mudah diingat. I see. Oke. Mulainya dari kapan? Terus kenapa buka usaha itu gitu? Oke, jadi mulainya itu tahun 2010. Oke. Waktu itu tuh Udah lama ya? Udah lama ya? Sudah lama. Waktu itu tuh resign dari pekerjaan, tapi belum ada pekerjaan lain gitu. Terus saya traveling kemana-mana gitu kan, ke Bali terutama. Nah waktu itu ke Lombok sebulan, terus ke Bali. Terus di Bali punya ide, kayaknya asik juga kalau punya travel agent sendiri gitu kan. Terus, nah pulang langsung bikin CV lah waktu itu ya buat melegalkan gitu. Itu Niat banget ya, udah langsung bikin CV gitu. iya langsung gitu. Dan langkah awal itu budgetnya nggak gede sih, karena hanya saya beli link waktu itu cenderung ke tiketing gitu. Jadi beli link semacam apa ya, bukan MLM tapi apa sih, mungkin perusahaan networking kali ya, kayak gitulah semacam itu, tapi kita dapat link gitu. Dapat link untuk booking gitu. Itu sih. Ya. Jadi itu semacam kayak medianya gitu ya. Jadi kita beli dulu dari sini. Dia juga ngambil dari airlines juga, kumpulan airlines ya. Benar. Iya, jadi yang modal besar itu justru itu gitu. Tapi dia sepertinya bukan travel agent yang konvensional, tapi travel agent mungkin ini ya online aja kan gitu. I see. Tapi kayaknya sih cenderung macam MLM, tapi kita nggak disuruh mencari jaringan gitu, nggak suruh cari kaki-kaki lagi ya? Nggak ada gitu. Kalau boleh sebut. Boleh. Jadi itu sistemnya itu semacam MMBC gitu. Namanya MMBC. Kalau seperti yang Mbak Lia tuh, itu modalnya kira-kira berapa sih kalau boleh kepo? Nah, waktu itu 10 tahun yang lalu itu 3,5 juta kalau nggak salah ya. Enggak, iya kalau zaman dulu mungkin ya tahun 2010 mungkin ya udah lumayan ya. Tapi kalau sekarang memang kecil gitu, istilahnya budgetnya minim gitu kan. Tuh. Jadi sebenarnya buka tour and travel because the power of kepepet ya. Jadi kreatif, pinter itu. Iya, tapi waktu itu kan hanya sebatas tiketing dulu, belum berani bikin paket tour gitu. Tapi makin lama makin berani bikin paket tour karena ada permintaan. Ada permintaan, betul. Pinter sekali Anda membaca peluangnya. Itu karena dulu kan seneng jalan juga, jadi sekalian istilahnya apa ya, membangun networking gitu kan. Jadi
tour ke sini gitu, ada temen sewa mobil, oh bolehlah nanti kerjasama begini gitu kan. Jadi ya sekalian. So far tripnya kemana aja Mbak Lia? Domestik kah atau udah ke luar negeri? Domestik ada, ke luar negeri juga ada gitu. Jadi kalau untuk travel ke luar negeri kita ini aja sih, pakai lenturnya luar negeri aja. Iya. Rata-rata sekarang begitu sih ya, jadi supaya mudah. Ya. Dan selain mudah sebenarnya ada peraturan sendiri itu ya dari negaranya yang kita masukin. Oh ya? Iya, kayak misalnya kayak Thailand gitu kan, itu harus wajib pakai travel agent sana gitu. Gitu. Seharusnya sih Indonesia seperti itu ya, untuk melindungi travel agent kita gitu, seharusnya gitu. Memang kalau di dalam negeri seperti apa Mbak? Bebas aja gitu kalau turun dari luar? Dari luar bebas, tapi rata-rata yang mereka ini sih pakai kita, operatornya kita. Ya memang nggak mudah sih masuk ke negara lain ya, maksudnya kalau mereka nggak tahu lokasi, nggak tahu kayak estimasi waktu dan lain-lain kan susah mereka juga kan. Gitu. Memang rata-rata memang sudah bekerja sama dengan travel agent kita gitu. Oh, I see. Terus sebenarnya dari segi keuntungannya gitu, returnnya cepat atau gimana sih? Cepet sih. Gini, jadi sebenarnya aku bilang cepet itu karena kita kalau mungkin kalau untuk tiketing nggak ini juga ya, nggak untungnya nggak banyak banget gitu kan. Maksudnya jadi kita ngandelin yang paket tour itu terutama rombongan, tapi rombongan big bus gitu. Gitu. Nah itu kita pun jadi pintar-pintar kita dalam arti gini. Kenapa aku bilang tadi cepet ya ininya returnnya karena diusahakan mereka itu lunas sebelum hari H keberangkatan gitu kan, jadi nggak ada cancel atau apa. Kalaupun cancel kan kita istilahnya udah ada perjanjian sebelumnya gitu. Artinya ketika tour usai ya kita bisa menikmati hasilnya gitu. Iya benar sih, benar-benar. Ada kendalanya nggak sih selama sebelum pandemik ya pastinya ya? Ada kendala nggak sih di dalam bisnis travel? Kendala sih sebenarnya banyak ya kalau kayak gitu tuh. Dari mulai ya saingan nggak ini banget ya. Kendala itu sebenarnya cuman paling di lapangan gitu, ada masalah gitu. Teknis. Cuman kalau teknisnya aja gitu, pasti semua melewati itulah, pernah lah melewati kendala itu. Tapi nggak berat-berat banget sih biasanya. Mbak Lia nih kalau ada tour gitu keluar kota atau keluar negeri itu Mbak Lia sendiri atau ada anak buahnya? Aku kalau keluar negeri kan memang istilahnya udah dihandle sama travel agent lokalnya sana kan. Nah, jadi aku nggak ikut pun nggak apa-apa gitu. Kecuali memang benar-benar istilahnya rombongannya banyak gitu loh. Dari Indonesia udah berapa orang gitu, aku ikut biasanya gitu. Nggak mau rugi dong, kita sendiri yang berangkat. Bukan nyuruh orang lain gitu. Toh di sananya nanti juga udah dihandle kan sama warga sana, sama travel agent sana kan. Jadi kita juga jadi penikmat aja di sana. Jadi ikutan duduk manis di bis. Kalau di luar negeri itu ya. Tapi kalau dalam negeri kasih ke anak buah. Kalau di dalam negeri kita sibuk juga. Kadang ikut, kadang enggak. Jadi misalnya gini, kalau tergantung ya. Kalau aku permintaan biasanya untuk menghormati tamu, misalnya tamunya udah Bu besok ikut nggak gitu kan, ikut ya gitu. Nah aku pasti terus ikut gitu. Tapi kalau nggak ya kadang aku nggak ikut karena udah ada TL-nya, tour leader-nya gitu kan. Terus sih kan keadaan kayak gini ya Mbak ya. Secara dari Maret ya benar-benar sudah
PSBB. Mati suri sebenarnya pariwisata. Benar-benar berkabung banget kayaknya dunia pariwisata kan. Terus Maret itu kalau nggak salah Jogja juga nggak PSBB juga kan? Jogja itu ya PSBB, tapi sebenarnya nggak terlalu parah ya kasusnya, tapi kita menutup supaya istilahnya daerah lain nggak mencemari, nggak ikut menularkan gitu kan. Ya benar. Ada pastinya dampaknya apa tuh ke Abifara Tour and Travel? Banyak banget. Ya akhirnya kan terus seperti benar-benar seperti nggak jalan sama sekali, seperti udah bangkrut gitu. Bukan bangkrut ya, kalau bangkrut kan masih lah ada tabungan untuk menghidupnya karyawannya. Good. Nah itu sebenarnya ya itu tadi karena ada pandemi, bukan hanya travel agent ya, tapi seluruh yang berhubungan dengan pariwisata kayak hotel juga di Jogja udah tutup semuanya kan, ya restoran. Iya, restoran, toko oleh-oleh juga ikutan gitu kan. Semuanya hampir itu, dan itu rata-rata pelaku wisata itu akhirnya jualan semuanya. Jualan, dagang kecil-kecilan lah istilahnya gitu. Ada sekelompok jajaran wisata gitu membuat semacam aplikasi online jualan. Travelers Mbak Lia ini selain tour and travel, dia juga aktif banget di dalam organisasi-organisasi pariwisata ya kan Mbak Lia ya? Nggak banyak sih. Tapi kan ada kan, aktif gitu loh. Ada. Memang harus untuk membangun jaringan ya. Jadi nggak boleh diem aja gitu berpuas. Ya supaya kita juga tahu info di luar gitu kan. Gitu. Itu ada kabarkah gitu kapankah dunia pariwisata Indonesia ini akan hidup kembali? Mungkin Pak luar negeri kan nggak mungkin ya, 2 tahun ini tuh nggak mungkin. Tapi pariwisata Indonesia lah gitu. Jadi kalau itu tergantung masing-masing daerah sebenarnya. Daerah sendiri kan ada peraturan sendiri dari dinas pariwisatanya masing-masing gitu kan. Jadi kalau Jogja ya, saya bicara Jogja aja ya. Kalau Jogja itu sebenarnya udah dibuka ya, mulai sekitar tanggal 3 Juli kemarin objek wisatanya yang udah dibuka. Tapi masih para travel agentnya itu masih belum berani lah. Masih belum berani, masih istilahnya kalau orang Jawa bilang masih milang-mileng. Milang-mileng itu maju mundur gitu kan. Masih belum berani banget mengiklankan diri gitu kan. Itu sih. Cuman justru akhir-akhir ini yang masuk itu rombongan dari luar Jogja. Bis-bis banyak banget. Nah itu yang kita agak kaget juga. Kagetnya itu kok kedahuluan malahan gitu. Gitu sih. Dari mana itu? Dari Jawa juga pasti ya? Connect bis. Jawa tapi, dan itu red zone. Oh my god, seriusan? Serius, itu udah penuh itu di pusat Bakpia Patok. Loh, pusat kampung Bakpia itu loh. Kok bisa masuk Jogja? Kok bisa masuk Jogja? Ya. Nggak tahu juga itu. Sebenarnya memang udah mungkin perbatasan sekarang udah mulai dibuka ya. Gitu. Cuman saya nggak tahu juga apa mereka itu wisatawan bawa istilahnya surat keterangan bebas COVID atau gimana, nggak tahu juga ya kan. Satu bis besar dapat punya surat itu semua ya. Iya. Itu udah menurut, dan itu harga paket turnya ke Jogja itu murah banget. Oh ya, 250.000. Biasanya berapa? Biasanya sampai ya hampir 1 juta lah gitu. Wow. Ya itu banting harga, itu bukan potongan harga. Banting harga, mungkin asal istilahnya asal jalan gitu aja kan bisa
isi bensin gitu kan, bisa bayar driver, itu aja mungkin loh. Gitu sih. Tapi yang pasti kita masih menurut Sultan aja, apa kata Sultan, gubernur kan Sultannya gitu. Oke boleh, tapi begini begitu, lalu kita jadi belum berani gitu. Jadi kebetulan aku kan gabung di GIPI ya. GIPI itu semacam Indonesian Tourism Board-nya Indonesia gitu. Jadi gabungan, GIPI itu singkatannya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Jadi semua asosiasi pariwisata masuk ke GIPI itu. Jadi bukan mewakili perorangan, tapi aku mewakili organisasiku sendiri yang aku ikuti gitu kan. Aku gabung ke WIPI. WIPI itu Wanita Industri Pariwisata. Nah, aku jadi pengurusnya GIPI mewakili WIPI. Namanya udah sama ya, GIPI sama WIPI. Nah, aku kan sering meeting juga Zoom gitu kan, lewat Zoom sama Dinas Pariwisata gitu. Kapan dibuka, terus peraturan dibuka gimana gitu. Semuanya itu sebenarnya udah siap gitu, dan bahkan ketat banget. Kalau Jogja malah ada peraturan harus dulu sih, sekarang mungkin udah nggak lagi ya. Itu pakai guide dan sopir drivernya itu pakai APD. Kemarin itu sempat dibikin seperti itu. Tapi akhirnya sampai sekarang pun belum jalan juga, baru sebatas dari misalnya dari Kabupaten Sleman ke Bantul, nanti Bantul ke Kulon Progo, hanya sebatas lokal aja kan, turis lokal Jogja aja sih. Kedepannya tapi langkah-langkah apa yang akan diambil untuk bisnisnya Mbak Lia ini supaya tetap berjalan gitu? Karena kan ini sepertinya kan sampai tahun depan ya. Nah, langkah-langkah kalau yang supaya tetap surprise gitu. Ya, kalau sekarang itu jelas pasti, yang pasti ya ini beralih dulu, ikutan jualan dagang apa aja. Sebelum berlian. Terus itu ya, tapi untuk kedepannya ya sebenarnya aku tuh masih nunggak tour yang sebenarnya udah dibayar lunas tapi belum jalan, itu masih banyak sebenarnya. Dan itu ke luar negeri. Oh ya? Nah itu aku berharap bisa lah jalan, paling enggak tuh akhir tahun lah gitu sih. Jadi langkahnya ya paling untuk memastikan itu dulu lah, tunggakanku tour ke luar negeri itu ini enggak gitu, bisa diselesaikan enggak atau hilang enggak gitu loh, maksudnya hangus enggak gitu. Tapi rata-rata tuh Mbak Lia semuanya kan nggak ada yang refund ya, kayak tiket, hotel, tapi semua memperpanjang termnya, jadi due date-nya tuh sampai tahun depan gitu, dan bisa diperpanjang lagi gitu. Rasanya sih memang agak sulit ya kalau memperkirakan akhir tahun ini udah langsung jalan keluar ya. Karena persyaratannya pun agak ribet kan kalau di luar kan. Dan mahal jadinya kan jatuhnya. Karantin, mesti bayar lah, ribet. Betul, iya. Kan? Ya, betul. Memang nggak mungkin. Cuma maksudnya untuk akhir tahun ini tuh menyelesaikan itu jadi apa enggaknya. Karena kebetulan masih untung ini ya. Untung pesertanya nggak minta balik duitnya sekarang gitu, jadi masih oke, nanti aja nggak apa-apa gitu kan, jadi kita masih agak tenang gitu. Orang-orang udah gila pengen liburan sih. Lokal juga hajar tapi pariwisata di Jogja sekarang sudah dibuka kan? Itu sudah banyak yang keluar kah atau gimana? Karena kalau di Jakarta sendiri kan orang-orang tuh udah pada langsung cus ke puncak. Kalau di Jogja gitu. Orang Jogja sendiri ya? Kenapa? Kalau orang Jogja sendiri rata-rata perginya itu hanya dengan keluarga gitu kan. Dalam kota juga,
Hitam Putra juga. Tapi mungkin kalau untuk keluar daerah gitu, biasanya untuk keperluan keluarga, keperluan lain lah gitu, bisnisnya apa-apa gitu sih. Dan mereka biasanya tanpa travel agent sih. Iyalah, karena orang Jogja sendiri ya udah pintar. Iya. Oke. Semoga keadaan ini cepat berlalu dan dunia pariwisata cepat pulih lagi. Sedih sih karena aku sebagai traveler, aku tahu gitu loh bagaimana. Terus sampai aku tuh ada yang curhat karena aku pernah memakai beberapa agent gitu. Terus iya Mbak Hana, kita mau gulung tikar. Aduh tuh sedih banget dengernya gitu. Karena sedih banget karena aku udah bertahun-tahun suka pakai itu juga gitu. Jadi makanya ya ampun kok sampai segininya gitu keadaan ini benar-benar menyedihkan banget. Semoga semua travel agent, hotel, restoran bisa kuat menghadapi tahun ini dan depan, dan semoga badai cepat berlalu. Semoga kita cepat liburan kembali ya. Oke Mbak Lia, makasih banyak ya infonya, udah sharing, udah curhat ya. Travel hari ini, jadi sedih. Oke, nanti kita bisa share any kind of topics lagi next time ya. Okay, travelers, thank you for joining us on this trip, and we're looking forward to see you on board again. Have a good day. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye bye.